Hai semuanya, ini gue Me Today. Emang kenapa kalau jadi anggota Freemason? Ketika gue sedang googling mencari segala macam sumber tentang Raffles, gue menemukan ada tulisan ini. Karena gue sudah hampir selesai membaca seluruh halaman buku Raffles, ya sebenarnya sih ini adalah kumpulan surat-surat Raffles yang dikumpulkan oleh istrinya, Sophia Raffles. Dan gue baru mulai saja membaca buku Raffles yang berjudul The History of Java. Baru download tadi sih, jadi gue baru berapa halaman saja. Gue mau mencoba merespon berdasarkan apa yang sudah gue baca ini. Kurangnya sumber yang seharusnya menjadi referensi utama penulisan artikel ini, yaitu dari buku Karel Steenbrink, Dutch Colonialism and Indonesia Islam, Contact and Conflict 1596-1950. Seperti biasanya, gue mau disclaimer dulu nih. Kalau ada yang fanatik yang nonton video gue ini yang beranggapan kalau gue mau menjelekkan atau menistakan agama tertentu, lebih baik kalian out dari video gue ini. Kalian tidak akan mendapati hal tersebut di video gue ini, kecuali kalau kalian cuma ngambil sepotong-sepotong dari video gue ini dan menyebarluaskannya tanpa seizin gue. Itu bisa berlanjut. Segala sumber yang gue pakai di video gue ini kalian bisa cek di deskripsi. Sebagaimana surat-surat Raffles, terutama kepada filantropis yang bernama Wilberforce serta sepupunya bernama, namanya juga sama si Raffles ya, sama-sama ya nama keluarga, namanya juga sepupu gitu, sepupu dari bapaknya. Di dalam buku ini, yang surat-surat Raffles ini, dikatakan kalau Raffles meminta mereka untuk mengirimkan misionaris ke Tanah Batak karena Raffles melihat sendiri bagaimana barbarnya bangsa Batak tersebut pada saat itu. Beda ya, sekarang sudah tidak lagi barbar. Menurut pendapatnya Raffles, mereka orang Batak pada masa itu mengenakan bentuk hukuman yang sangat barbar, hukuman yang tidak berperi kemanusiaan, apalagi kalau orang tersebut melakukan pernikahan dengan satu marga, melakukan perselingkuhan dan pencurian serta tawanan perang yang sudah hampir mati. Kalau yang masih hidup, masih sehat, itu biasanya akan dijual sebagai budak. Dikatakan barbar karena bentuk hukuman ini, yaitu orang yang melanggar ketentuan adat yang ada di Tanah Batak itu akan menerima hukuman dimakan hidup-hidup sebagai bentuk pelampiasan emosi serta amarah terhadap yang dihukum. Nah, karena melihat bentuk hukuman yang seperti kanibalisme ini, maka Raffles pun berniat untuk membuat masyarakat bangsa Batak itu lebih bermartabat, lebih mengasihi, setidaknya harus punya agama. Nah, ini yang mau diajarkan kepada mereka yang barbar. Pada saat itu adalah orang Batak yang masih mengenal suatu bentuk kepercayaan yang animisme, dan terlebih karena Raffles ini beragama Kristen, maka Raffles meminta agar misionaris Kristen itu datang untuk menyebarkan agama ke Tanah Batak. Jadi terpikirkan kalau misalnya Raffles ini beragama animisme, pasti Raffles akan meminta pemuka agama animisme supaya datang mengajarkan bagaimana caranya bersikap lebih beradab, bersikap lebih bermoral. Apa yang dipahami Raffles ini, jika beragama pasti bermoral. Dan karena keterbatasan dana, maka gue hanya mendapatkan 2 lembar apa yang ditulis di artikel ini sebagai sumber referensinya, yaitu Karel Steenbrink. Ini bukan hasil copas ya, bukan hasil copy paste seperti yang biasa hasil googling gitu ya. Untuk itu kan makanya tujuan kalian mengklik video gue ini. Di halaman 73-74 ini, Karel Steenbrink menulis tentang Raffles yang lebih concern di 8 bab dalam diskusi yang mencakup 70 halaman itu. Raffles hanya mengutip sekali sebuah syair Islami, tetapi menuliskan 47 halaman epik Mahabharata versi Jawa. Dalam pembahasan agama Islam, Raffles hanya menuliskan 4 halaman, namun membutuhkan 60 halaman untuk menjabarkan sisa-sisa agama Hindu dan Buddha. Raffles juga tidak menjalankan kebijakan pro-Islam di bidang politik. Ya, dalam bidang politik, Raffles ini berpendapat bahwa orang-orang yang sudah menjalankan ibadah haji ini sebagai musuh terbesar dalam rezim kolonial. Raffles dengan tegas menyatakan putra-putri bupati yang telah menunaikan ibadah haji ke Mekah tidak layak menduduki jabatan administratif. Dari tulisan ini, meski disebutkan referensinya dari bukunya Raffles yang berjudul The History of Java, ada baiknya kita tidak melupakan latar belakang
penulisan buku ini dulu supaya lebih lebih adil gitu pemikiran kita, tidak sepihak. Nah, kita lihat dulu nih masa pemerintahan Sir Raffles di Pulau Jawa itu dari tahun 1811 sampai 1816. Dalam waktu yang sangat singkat ini, kalau dia berhasil menuliskan buku yang sangat tebal ini, yang ratusan lebih halaman ini, suksesnya penulisan buku ini tidak lain berkat kontributor orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagaimana yang sering gue sebut, ada society yang juga ikut berperan di sini, yang semua data ini akan dikumpulkan kemudian dirangkum menjadi sebuah buku. Ya sama aja kayak gue, nggak beda jauh dari gue juga ngambil artikel atau buku dari sana sini sampai akhirnya jadi video ini. Tapi yang jelas karena penulisan bukunya ini The History of Java, maka membuat Sir Raffles pun melambung namanya dari zero to hero. Ya, hero sih dibilang seperti itu, karena pada akhirnya ia pun mendapat gelar Sir. Dan lucunya ternyata tulisannya ini merupakan salah satu bentuk plagiarisme. Plagiat, ya jelas aja waktu 5 tahun itu tidak akan cukup untuk mengarungi seluruh Jawa yang luasnya 128.000 sekian kilometer persegi itu. Lo yang tinggal di kota lo saat ini, gue yakin pasti belum mengarungi seluruh kota lo kan, walaupun lo sudah dari lahir tinggal di situ. Hal ini sama juga seperti William Marsden, dalam waktu singkat telah melambungkan namanya juga karena berhasil menulis bukunya The History of Sumatra, apalagi sampai menuliskan satu bab tentang bangsa Batak, tentang orang Batak. Karena si penulisannya ini ternyata menurut rumor saja, menurut rumor yang dikumpulkan dari orang-orang yang ada di sekitar William Marsden. Di artikel ini menjelaskan, Steinbrück menyebut nama Raffles dan mengulas kiprahnya terhadap sikap kolonial terhadap Islam yang tak jauh berbeda dengan sikap para orientalis dan misionaris Belanda di Batas. Gue agak-agak bingung nih, maksudnya Batak ya, di Batak ya, karena Sir Raffles sendiri menulisnya sebagai Batas. Kalaupun menilai dari penulisan ini agak kurang tepat, karena pertimbangan Sir Raffles yang mengundang misionaris terlebih dahulu ke tanah Batak. Ini tertulis dari suratnya Sir Raffles kepada Wilberforce, salah satu founder society gereja di tahun 1819, dan pendeta Raffles yang sepupunya itu di November 1819. Jadi dari tahunnya ini, dari kronologinya ini kelihatan Sir Raffles lebih dahulu yang memulai inisiasi pengundangan misionaris datang ke Batak, bukan misionaris Belanda. Misionaris Belanda itu beberapa tahun kemudian. Nah, terus dari pandangan Sir Raffles tentang putra-putri bupati yang dibilang tidak layak menduduki jabatan administratif karena mereka mendapat petua dalam perjalanan mereka ke Mekah. Apa tidak mungkin kalau pandangan ini dengan berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi, apalagi Sir Raffles sebut di masa sebelum Sir Raffles datang ke Pulau Jawa itu, berarti masa-masanya Belanda. Maksudnya begini, tapi jangan dibuat dipotong-potong gitu ya video gue ini, jadi bisa mengerti gitu. Karena kalau kalian ada yang potong-potong, ini namanya berlanjut ke fitnah. Kalau udah sampai ke fitnah ini ya udah nggak benar lah gitu. Oke. Nah, mungkin kita sering mendengar kalimat yang seperti ini. Itu si A itu kalau ngomongnya tuh halus, terus mendapat respon, oh berarti si A ini orang Jawa. Padahal belum tentu si A ini orang Jawa. Apa yang membuat orang melandaskan pikirannya, berasumsi tentang karakter seseorang berdasarkan perilaku, kebiasaan, dan sebagainya, sehingga membuat menjadi ciri khas. Harusnya ada sesuatu yang melatar belakangi pernyataan ini. Hal yang di banyak kasus tidak dapat disamaratakan begitu saja. Jadi apa yang diklaim Sir Raffles, semua yang baru pulang haji pasti memberontak karena didasari dengan banyak kasus. Walaupun yang harus dinotabene di sini adalah tidak semuanya, tidak semua. Jadi jikalau ada yang berpendapat Sir Raffles itu lebih berpihak pada orang-orang yang seagama dengannya, tetapi terlebih dahulu pahami dengan yang ada di sini. Ini adalah appendix halaman 82 di dalam surat-surat Sir Raffles, terutama tentang kebijakan tata ibadah Protestan yang ada di poin 13. Butuh moral tegas yang berkaitan dengan kesopanan. Semua pegawai institusi yang orang Eropa harus beragama Kristen Protestan, tapi native master boleh atau boleh tidak beragama Kristen. Konteksnya institusi yang dibuat, yang didirikan oleh Sir Raffles, Raffles Institution, institusi pendidikan yang ada di Singapura, yang bahkan di poin pertama semua muridnya harus memiliki karakter yang
yang baik. Mau orang kafir, mau orang Kristen, mau orang Muslim, yang penting semuanya punya karakter yang baik. Tidak memandang agamanya apa, asal karakternya baik. Tapi kok ini aturannya dibilang semua orang Eropa yang kerja di institusi tersebut harus Kristen ya? Rasis dong. Ada misi tersembunyi dong. Ya, kita lihat lagi siapa yang melatar belakangi institusi ini. Siapa-siapa saja yang mendanai institusi ini. Sebut saja seperti William Wilberforce, Pendeta Robert Morrison, istrinya Sir Raffles, Sophia Raffles, William Farquhar, dan William Marsden. Yang malah justru aneh, kalau yang bekerja di institusi ini bukan orang Eropa yang agamanya Kristen. Itu yang justru aneh. Kan mayoritas society ini adalah society gereja. Ini pun dengan notabene, kalau orang Eropa agamanya harus Kristen. Kalau yang non Eropa boleh-boleh aja kok kerja di sana, nggak mandang agamanya apa. Dan menariknya lagi apa yang dipaparkan di sini, Sir Raffles anggota Freemason. Emang kenapa kalau anggota Freemason? Tapi gue juga baru ngerti sih berkat ada tulisan ini. Sekilas tentang Freemason yang gue kutip di Wikipedia, Freemason ini awalnya merupakan perkumpulan persaudaraan yang kalau ditelusuri asal-usulnya dari serikat tukang batu yang muncul di abad ke-13. Adanya interaksi antara tukang batu dengan para pejabat dan dengan klien. Secara luasnya Freemason modern ini terbagi dari dua kelompok. Yang pertama Freemason regular dan Freemason continental. Kalau yang regular menetapkan tidak boleh ada wanita, harus percaya kepada Supreme Being yang maha tinggi, tapi tidak ada diskusi agama ataupun politik di loji. Kalau yang kontinental ini lebih liberal, yang yurisdiksi menghapus sebagian atau semua pembatasan-pembatasan ini. Banyaknya teori konspirasi Freemason mau mengubah tatanan dunia baru dan juga Illuminati. Sampai-sampai dikabarkan Freemason ini organisasi yang diam-diam mengendalikan politik dunia dan membuat banyak kontroversi seputar keberadaan Freemason ini yang bernilai negatif. Kalaupun ternyata seburuk itu citra Freemason, apa tidak lebih mudah jika tujuan Freemason datang ke Pulau Jawa dan Sumatera ini melakukan genosida? Tapi kan tidak terbukti. Seperti Sir Raffles menerapkan beberapa aturan serta hukum tanpa memandang ras dan agamanya apa. Bahkan ketika mendapat di Sumatera Barat yang mayoritas Islam, Sir Raffles tidak meminta society untuk mengirim misionarisnya ke sana, melainkan ke Sumatera Utara. Karena yaitu dia melihat Sumatera Utara kebanyakan barbar, masih menganut animisme. Gue rasa juga dengan memaksakan perbedaan seperti ini akan menghasilkan dampak yang lebih parah, dampak lain yang lebih buruk. Itu dia mengapa Sir Raffles tidak mengutarakan misinya untuk ya misionaris datang aja ke Sumatera Barat. Tidak melakukan hal itu, malah justru ia meminta agar pemerintah Belanda untuk tidak menginjak tanah Minangkabau selama 23 tahun yang sayangnya permintaannya ini tidak dikabulkan. Yang gue sudah bahas sih di video gue sebelumnya yang kalian bisa cek di sini juga ya. Jadi jika ingin mengubah nasib seseorang ke arah yang sebagaimana diinginkan oleh Sir Raffles, pasti Sir Raffles akan menyetujui perdagangan budak. Malah justru Sir Raffles yang kalau kita lihat dia lebih cenderung tertarik kepada penemuan-penemuannya yang zoologi serta botani. Sampai di akhir hayatnya Sir Raffles itu tidak mendapatkan pensiun karena EIC, Kongsi Dagang Inggris, itu justru menilai Sir Raffles ini merugikan EIC daripada membawa keuntungan. Bahkan sampai ketika Sir Raffles meninggal pun ditolak untuk dikuburkan di gereja paroki lokal karena Sir Raffles menantang perbudakan, dan vikaris gereja tersebut yaitu Theodore Williams mendapatkan penghasilan terbesar dari perdagangan budak. Untuk itu daripada kita pahami sepihak-sepihak ya, lebih baik kita baca bukunya yang tebal-tebal seperti ini. Gue juga udah berapa bulan dibaca belum habis-habis. Nanti kan video gue berikutnya jangan ada fitnah, jangan ada mikirin negatif-negatif dulu. Kita mendingan belajar aja. Oke? Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.